warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi dengan saya, Sayang Indrani Putri di acara Kolbun Salim Nasional Televisi. Telah hadir di samping saya Ustadz Abdul Muqsid Husaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan mengangkat tema apa Ustadz? Hari ini saya akan mengambil tema yang viral di Banyuwangi hari ini. Apa itu Ustadz? Laden-laden umat. Laden-laden umat sendiri itu apa sih Ustadz? Penasaran ya? Penasaran. Ya. Pemirsa rumah juga penasaran pastinya Ustadz. Ya. Silakan Baiklah. dijelaskan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa NTV yang berbahagia, jamaah Kolbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi penyelamat umat, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa NTV, jamaah Kolbun Salim yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan apa itu laden-laden umat. Ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Maduranya Latin umat. Kalau bahasa Indonesianya ya meladeni umat atau melayani umat. Sebelum itu saya akan sampaikan sebuah mukaddimah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Bahwa tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. Dunia ini jejak, kuat, kokoh apabila ada 4 perkara. Ibarat rumah kalau ada 4 tiang, aman rumah itu. Kalau satu aja ini tidak kuat, maka bisa roboh. Dunia ini juga demikian. Indonesia, Banyuwangi bisa kokoh apabila ada 4 pilar yang terus menyangga dunia ini. Apa itu? Pertama, bi'ilmil ulama. Dunia ini tegak apabila masih ada ulama-ulama yang menyampaikan ilmu kepada umat, kepada kita. Yang kedua, wa'adlil umara. Juga Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, dunia akan tegak jika umara, pemimpin-pemimpin kita masih memiliki sifat adil. Yang ketiga, wasakhawatil agniya. Juga dunia, Indonesia, Banyuwangi tegak makmur apabila orang-orang kayanya memiliki sifat dermawan, peduli kepada orang lain. Yang keempat adalah yang membuat Banyuwangi, Indonesia ini tegak, kokoh, makmur, yaitu dengan doanya orang-orang fakir. Wa da'watil fuqara. Maka ada kaitannya materi saya dengan 4 pilar ini. Ketika 4 pilar ini ada, jangan khawatir, Banyuwangi kita akan aman, Indonesia akan aman,
karena masih ada 4 pilar ini. Jamaah qalbun salim yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa awak dewi ki harus bersatu. Kita ini harus bersatu untuk menegakkan sebuah tujuan dan menginginkan Banyuwangi, Indonesia tegak. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diibaratkan ada filosofi. Kompaklah seperti 5 jari. Ya Pak, kita punya 5 jari, ini punya filosofi. 1, ada jari jempol. Ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan ada jari kelingking. Ini punya filosofi. Diibaratkan bahwa jempol adalah siapa? Dia adalah pejabat, umara. Kalau umaranya adil, maka insya Allah aman Banyuwangi kita. Makanya kan kita lihat kalau ada pejabat turun ke desa atau ke daerah, kita kan begini, monggo, Pak Bupati, monggo, Pak Camat, monggo. Tidak ada Mbak, Pak Camat, monggo, tidak ada. Demikian. Kenapa? Pejabat. Yang kedua apa? Tuding. Jari telunjuk. Siapa ini? Orang kaya. Orang kaya kalau agniya ini adalah dermawan, aman, beres. Masalah di daerah kita beres. Ketika orang kayanya, ini orang kaya kan sering tunjuk. Gini. Yang ketiga siapa? Ulama. Ulama di tengah-tengah. Ketika ulama masih mengamalkan ilmunya, terus memberikan bimbingan kepada umat, aman, insya Allah. Yang keempat siapa ini? Jari manis pemuda. Pemuda-pemudi harapan bangsa, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi, pemuda. Terakhir apa? Kelingking. Siapa? Perempuan. Perempuan merupakan tiang negara juga. Yang negara an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Jika wanita baik, maka baiklah negara, baiklah kabupaten, baiklah daerah. Tapi jika wanita buruk, maka buruklah negara. Maka 5 pilar ini juga yang bisa menyokong sebuah daerah akan menjadi sebuah daerah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka hari ini saya akan menyampaikan di antara 2, yaitu bagaimanakah posisi agniya dan juga orang-orang fakir. Maka kami ambil tema laden umat. Apa itu laden umat? Ya, kita bagaimana melayani umat, meladeni umat, terutama umat-umat yang ada di bawah garis atau kemiskinan atau menengah ke bawah. Contohnya apa Ustaz? Di daerah kita pasti ada anak-anak yang mungkin dikatakan bukan kurang beruntung, tapi mungkin ditakdirkan Allah tidak punya orang tua. Seperti anak yatim piatu, anak yang kurang mampu. Juga mungkin orang yang ditakdir Allah, mereka memiliki keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Maka ini adalah tugas yang mulia, bagaimana kita meladeni mereka. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW, meladeni umat ini. Sehingga dikatakan bahwa Rasulullah itu sangat peduli kepada yatim dan kepada orang-orang miskin. Mengapa demikian? Rasulullah saking pedulinya kepada orang-orang miskin, bahkan beliau berdoa. Bahkan doa ini saya yakin jarang, bahkan mungkin tidak ada orang yang mengamalkan. Ya, pengen tahu doanya Mbak? Doa Rasulullah itu sangat luar biasa. Saking demeni kepada orang-orang miskin, beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinat. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan saya miskin. Wahsurni yaumal qiyamah ma'azumratil masakin, dan kumpulkan saya ya Allah kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyar bersama golongan orang-orang miskin.
Sampean berani doa seperti itu? Kenapa ya Ustadz kok Nabi Muhammad bisa berdoa kayak gitu kan? Biasanya orang biasa pengen kaya Ya. kaya gitu. Ya, Rasulullah ingin memberikan teladan kepada kita. Beliau Rasulullah sosok pemimpin, sosok yang luar biasa bagi umatnya. Kalau kaya misalkan demikian kan memberikan pengajaran bahwa harus kaya. Tidak. Dan doa ini memberikan pelajaran bahwa Rasulullah sangat mencintai kepada orang-orang miskin. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, kitab Maulid, dikatakan beliau wa idza da'ahu miskinun fa ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika Rasulullah diundang oleh orang-orang miskin, beliau datang dan sangat cara bahasa using agigi gatekno undangan orang-orang miskin. Itu Rasulullah. Maka ini harus kita contoh bahwa ketika kita diundang orang-orang kaya hadir, maka ketika diundang orang miskin harus hadir. Ojo pilih-pilih. Wah, iki sing ngundang Pak Haji, wah iki berkatnya gede. Bukan demikian. Tapi Rasulullah ketika diundang orang-orang miskin pun sangat gatekno undangannya. Ini betapa cintanya Rasulullah kepada orang-orang miskin. Maka tugas kita adalah bagaimana kita meladeni orang yang dicintai Rasulullah, siapa? Yatim dan juga orang-orang miskin. Saya kira itu dulu. Untuk berikutnya kita sambung pada sesi berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan penjelasan tentang laden-laden umat. Monggo Ustaz dijelaskan. Makasih ya, laden-laden umat. Hari ini sangat viral Mbak. Di Banyuwangi hari ini banyak masyarakat, terutama dari Nahdliyin dan Nahdliyat, itu ada gerakan laden-laden umat. Meladeni umat. Gerakan-gerakan untuk peduli kepada umat. Di antaranya yatim dan du'afa. Kenapa demikian? Karena yatim orang yang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia masih kecil. Tentunya kita membayangkan Rasulullah sangat cinta kepada anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah merasakan beliau lahir di dunia sudah yatim, tidak punya ayah. Usia 6 tahun Rasulullah ditinggal wafat ibunya. Usia 6 tahun Rasulullah yatim piatu. Maka beliau merasakan bagaimanakah jadi anak yatim dan piatu. Maka beliau banyak dalam keterangan hadis atau kisah-kisah menyampaikan, pedulilah kepada anak yatim. Sampai anak Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Dia kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang ngopeni, kafil, menanggung, nyantuni anak-anak yatim besok di surga seperti dua jari ini, kahata ini. Wa asara bis sababa wa usta. Nabi Muhammad isarah, mengisyaratkan dengan dua jari, bisababah dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah, wa faraja bainahuma. Sangat dekat kedudukan orang-orang yang di dunia mencintai, menanggung kehidupan anak yatim piatu. Bahkan dalam sebuah lagu yang viral kita mungkin pernah mendengar. Ada sebuah syair yang luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, kasihanilah yatim piatu, anak yang tiada berayah beribu, hanya mengharap belas kasihmu. Anak yang tiada berayah beribu, hanya mengharap belas kasihmu. Rasulullah demikian. Sehingga ada di NU itu yang namanya Lazisnu, NU Care Lazisnu. Seperti yang saya pakai ini. Dan kebetulan saya juga pengurus dakwah dan pengurus Lazisnu. Di situ ada yang namanya penggerak, muharrik. Namanya muharrik itu penggerak. Mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting. Di Banyuwangi ada 25 kecamatan. Memiliki ranting-ranting yang jumlahnya banyak sekali.
Yang di situ ada penggerak untuk laden umat, untuk ngopeni anak yatim dan duafa. Gerakannya macam-macam, muharik penggerak. Kenapa ada penggerak? Kenapa? Karena di situ tujuannya untuk menjadi penyambung antara si kaya dan si miskin. Kepada orang kaya mengambil haknya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, baik infaknya, sodakohnya, dan untuk mensucikan diri mereka. Muharik itu penting, penggerak. Di sebuah desa kalau ada muharik, insya Allah yatimnya makmur, duafanya orang miskinnya makmur. Sodako itu banyak, sodako dengan harta, oke. Tapi juga tenaga penting. Wa in kana dzumalun falyatasaddaq bimalih. Lek duwe sedekah dengan duit. Dengan harta silakan sedekah dengan harta. Wa in kana dzu quwwatun. Jika punya kekuatan tenaga, sedekahkanlah dengan kekuatan kita. Kita bergerak mencari, datang kepada orang kaya, orang-orang yang mampu, kita ambil infaknya, kita ambil zakatnya. Untuk apa? Kita sambungkan kepada orang yang berhak menerimanya, siapa? Fuqara, masakin dan anak-anak yatim. Kalau sebuah desa yatimnya makmur, yatimnya dipenuhi kebutuhannya, insya Allah itu desa yang paling barokah, desa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya gerakan-gerakan muharik. Jadi itulah laten umat, bagaimana kita berkiprah menggerakkan masyarakat untuk bagaimana peduli mau untuk laden kepada umat. Dalam hal ini adalah mereka orang-orang yang ada mungkin ekonomi lemah, anak-anak yatim yang mungkin sangat perlu uluran tangan kita agar mereka bisa sama dengan yang lain. Karena ini yang paling penting, tujuannya agar mereka tidak malu, agar mereka terus bisa bersekolah, mereka bisa seperti yang lain. Karena pernah ada cerita, Mbak. Satu hari ketika Rasulullah berangkat sholat id, sholat lebaran, orang-orang ketika bahagia melihat anak-anak senang pakai baju baru, Mbak. Pakai baju baru mereka, pakai sandal baru. Mungkin kalau sekarang mungkin pakai HP baru, senang. Tapi kemudian Rasulullah berjalan lagi melihat ada anak yang enggak senang belas, bajunya enggak anyar, bajunya lusuh, mungkin juga waktu itu bajunya bolong-bolong. Ditanya sama Rasulullah, "Nak, kamu tidak bergembira, nak? Ini hari lebaran. Mengapa tidak kumpul dengan teman-temanmu di sana yang mereka bergembira, nak?" Apa kata? Jawab itu dengan polusnya, "Gimana saya mau pakai baju baru? Bapak saya tidak ada. Bapak saya tidak ada. Bapak saya gugur berperang bersama Rasulullah." Anak ini tidak tahu kalau yang nanya adalah Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? "Nak, kamu mau, nak? Jadi anak angkatnya Muhammad. Kau pengen jadi anaknya Siti Aisyah. Kau pengen jadi saudaranya Siti Fatimah. Kau pengen jadi saudaranya Hasan Husain." Baru sadar kemudian ternyata yang bertanya Nabi Muhammad SAW. Kepengennya Rasulullah. Kepengen saya. Kemudian dibawalah anak ini, dibawa pulang sama Rasulullah. Aisyah, mandikan anak ini Aisyah. Tusono anak ini Aisyah. Berikan pakaian terbaik, berikan yang terbaik untuk dia. Jangan sampai ada anak yatim nangis Aisyah. Kalau anak yatim nangis Aisyah, saya khawatir aras bergoncang Aisyah. Dan adab akan turun di daerah ini. Oleh karena itu inilah yang membuat banyaknya gerakan-gerakan peduli kepada yatim. Karena kita tidak ingin ketika anak yatim terlantar, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa sekolah. Karena khawatir akan ada adab yang turun kepada kita. Maka setiap kita hendaknya jadi penggerak. Minimal untuk diri kita. Menggerakkan bagaimana kita sok lali. Ketika kita hidup berkelebihan, ingat ada sebagian kecil dari harta yang kita dapatkan dari Allah, ada haknya anak-anak yatim dan ada haknya para orang-orang duafa. Yang inilah yang insya Allah
akan membuat hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir hadirin, jangan khawatir pemirsa. Ketika kita sibuk memberikan anak yatim, harta kita berikan kepada anak yatim. Ojo khawatir, tidak akan berkurang. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad kata Rasulullah ini. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tapi akan semakin bertambah dan bertambah. Tidak akan kurang. Walaupun ini berat. Kita kadang iman sama iman, akean iman nih. Gedean iman nih. Masyarakat juga demikian, yang kaya-kaya ojo lali. Ketika kita punya usaha yang ada itu zakatnya, ojo lali. Di situ ada bagian untuk orang-orang miskin, orang-orang yang duafa. Zakatnya diperhatikan. Dan hanya zakat fitrah, ada zakat mal. Ya. Tapi hari ini banyak orang yang lebih senang kepada mal daripada mal. Aken sing seneng zakat mal daripada zakat malnya. Maka orang-orang petani, orang-orang kaya, orang yang punya mungkin usaha-usaha dan sebagainya, perdagangan, dilihat, diukurlah bagaimana setahun, berapa kemudiannya, dilihat, perhatikanlah zakatnya. Insya Allah zakat akan menjadikan kita melarat, tapi ini merupakan menjadikan keberkahan, dan itu memang harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Maka laden umat ini adalah bagaimana bentuk peduli kita untuk meladeni dan melayani umat di daerah kita masing-masing. Yang yatim, yang duafa, kita perhatikan. Kenapa? Insya Allah dengan laden umat, maka keberkahan sebuah daerah, keberkahan diri kita, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, ini kan Pak Ustadz dari anggota NU Care Lazisnu Banyuwangi. Betul. Nah, Lazisnu sendiri itu apa sih Pak Ustadz? Ya, Lazisnu seperti ini lambangnya, NU Care, NU Nahdlatul Ulama. Care itu peduli. Care. Kita kan sering ngomong, kita harus care kepada orang lainnya. Care itu peduli. Lazisnu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Ini yang memang diizinkan oleh pemerintah untuk menampung dan mentasarufkan infak, sedekah, zakatnya daripada masyarakat. Jadi kegiatan apa sih Pak Ustadz, aktivitasnya di Alhamdulillah, kegiatan kami luar biasa. Mulai dari tingkat pusat sampai ranting, insya Allah semua bergerak. Dan akan terus punya tujuan bagaimana berbagi kepada orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Seperti kemarin, ketika saudara kita di Lumajang itu mendapatkan musibah, maka kita terus bergerak. Nah, tapi apa gerakannya? Insya Allah setelah ini, segmen berikut kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan penjelasan tentang laden-laden umat bersama Ustadz Abdul Muqsid. Baik Ustadz, dimonggo dijelaskan. Ya, Alhamdulillah, laden umat di Lazisnu luar biasa. Kemarin ketika saudara kita di Lumajang kena erupsi Gunung Semeru, dan itu sangat menggugah kita. Tanpa komando, banyak ranting-ranting Lazisnu yang segera membuat gerakan-gerakan sosial, donasi. Dan Alhamdulillah, Lazisnu Banyuwangi juga demikian, tidak ingin ketinggalan. Karena prinsip kita adalah laden umat. Ini umatnya Rasulullah, saudara kita di Lumajang. Mereka butuh uluran tangan kita. Maka hari ini Lazisnu Banyuwangi telah mengirimkan sekitar 500 juta, dan ini masih terus karena
kami yakin saudara kita di sana sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan hanya itu, kita di Lazisnu juga punya gerakan-gerakan rutin. Ada namanya dahar pari. Apa itu, Ustaz? Yang memberikan makanan setiap hari. Setiap hari ranting memberikan bingkisan kepada orang-orang miskin, orang-orang duafa, kepada yatim piatu. Kemudian ada gerakan mingguan, ada gerakan bulanan dan seterusnya. Bahkan pada event-event tertentu Lazisnu hadir. Kami hadir ketika kemarin gerakan peduli kepada veteran. 17 Agustus kemarin serentak se-Banyuwangi kita hadir di rumah-rumah para veteran. Orang-orang yang berjuang untuk Indonesia. Maka NU hadir untuk memberikan penghargaan kepada mereka atas jeripayah mereka berjuang untuk negara kita sampai negara kita merdeka. Kita hadir satu persatu. Saya juga hadir di Kalipuro, saya hadir kepada puluhan orang-orang yang pernah mengangkat senjata berjuang untuk negara Indonesia. Dan hanya itu, kita juga bergerak. Ketika Maulid kemarin kita mengadakan asrokol di rumah duafa, membaca Maulid di rumah duafa. Yang kalau biasanya Maulid ini bisa diadakan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan mengadakan Maulid biasa, karena punya harta, punya duit. Tapi orang miskin mungkin mereka kepingin, cuman mungkin tidak ada uangnya. Maka NU kami hadir laden umat untuk mengadakan Maulid, mengadakan asrokol di rumah duafa. Kita datang membaca Maulid, asrokol, kita berikan mereka bingkisan, kita bawa telur, karena Banyuwangi kan cirinya telur. Namanya endogan, ya, namanya endok-endogan. Kita hadir ke sana. Mereka bahagia, mereka senang, kita pun ikut senang. Mereka ikut senang karena kita punya gerakan seperti itu. Ada juga kemarin Muharram, kita ada gerakan ricik-ricik rumah yatim. Apa itu, Mas? Bersih-bersih rumah yatim. Kita datang membersihkan kasurnya, rumahnya, jedingnya dan sebagainya. Apa tujuannya? Menyenangkan mereka. Karena mereka adalah kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita kalau ingin kumpul sama Rasulullah, senangkan kesayangan Rasulullah. Senangkan kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka inilah yang hari ini menjadi sangat viral di Banyuwangi. Bagaimana Lazisnu ini masuk ke daerah-daerah, masuk ke pelosok-pelosok daerah, pelosok-pelosok desa. Bagaimana kita melaksanakan tugas mulia laden-laden kepada umat. Hadirin pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Apa yang mendasari hal ini? Karena kita ingin semuanya menjadi orang-orang yang pilihan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa kitab ini. Nama kitabnya adalah Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Diterangkan ada beberapa hadis yang memberikan motivasi kepada kita. Kenapa kita harus bergerak untuk laden-laden umat di dalam Lazisnu dan sebagainya. Karena ada sebuah hadis an Anas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al khalqu iyallah fa habbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Apa artinya? Al-khalqu iyallah. Makhluk itu adalah keluarganya Allah. Makhluk itu keluarganya Allah. Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Maka yang lebih demenaken, yang lebih menyenangkan kepada Allah adalah mereka anfa'uhum li'iyalih, yang bermanfaat, yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yatim duafa. Maka mereka merupakan orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kita. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara keluarga. Apabila kita menyenangkan mereka, bermanfaat untuk mereka, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah
para hadirin, para pemirsa yang manapun berada, ketika di daerah panjenengan ada anak-anak yatim, ada orang-orang duafa, berikan yang terbaik untuk mereka. Karena dengan memberikan yang terbaik, kita akan menjadi umat terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sangat viral, kenapa kita gerakan Laden umat ini? Kita ingin menjadi orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi orang yang paling baik. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Bayangkan Pak, sebaik-baik manusia. Siapa? Apakah orang yang paling kaya? Orang yang paling mungkin punya harta banyak? Orang yang paling ini? Tidak. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik, kata Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita jadi orang yang bermanfaat, senanglah kita. Walaupun ojo sampai menjadi orang yang merasa paling manfaat. Menjadi orang yang bermanfaat itu oke. Tapi merasa kita bermanfaat, ini yang kurang baik. Jadi sok, walek kalau aku gak iso. Ini yang harus kita hindari. Tapi berusaha kita menjadi orang yang lebih baik menurut Allah, memberikan, menebar manfaat kepada orang lain. Jangan khawatir. Allah memberikan jaminan kepada mereka orang yang manfaat kepada orang lain, terutama kepada yatim duafa. Jangan khawatir. Dalam keterangan yang lain, dalam kitab yang sama juga Allah memberikan jaminan. Dalam sebuah hadis diceritakan, lamma jaa fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas. Sesungguhnya Allah itu punya stok makhluk. Allah itu punya makhluk yang memang tugasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yatim kita penuhi kebutuhannya, sangunya sekolah kita perhatikan, pendidikannya kita perhatikan, biar mereka sama dengannya, tidak putus sekolah, terus bersekolah, mengambil pendidikan. Yafza'u ilaihim an-nasu fi hawaijihim, yang mereka itu makhluk yang seperti ini disambati oleh manusia. Wadul kepada mereka. Ulaika al-aminuna min adabillahi ta'ala. Ojo khawatir, orang-orang yang tugasnya mungkin meladeni umat, meladeni fakir miskin, ojo khawatir. Ulaika al-aminuna min adabillahi ta'ala. Mereka orang yang seperti itu, orang yang tugasnya memenuhi kebutuhan anak yatim, orang-orang miskin, para duafa, orang anak yang kurang mampu, orang-orang yang mungkin secara ekonomi kurang. Kita peduli kepada mereka. Jangan khawatir pemirsa. Mereka kita dijamin diberikan aman kelak dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang peduli kepada yatim, orang-orang yang laden umat, ojo khawatir. Ulaika al-aminuna min adabillah. Mereka akan diberikan jaminan aman kelak dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingat cerita para habaib, cerita kisah para ulama, tausiah dari para kiai, bagaimana kelak ketika di hari kiamat sangat bingung, sangat tidak mikir. Orang tua tidak mikir anaknya, anak tidak mikir orang tuanya, karena mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka bingung dengan bentuk masing-masing. Maka orang-orang yang ketika di dunia mereka care, mereka peduli, mereka laden umat, mereka perhatian kepada orang lain, mereka tidak menutup mata dengan sekitarnya, perhatikan gerakan mereka dengan orang-orang miskin. Ojo khawatirlah, mereka kelak akan diberikan rasa aman, akan diberikan aman ketika kelak ya hari kiamat akan jauh dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa, bergeraklah yang baik. Jangan menunggu kita kaya. Karena banyak orang, gak infak, turung sugih. Itu keliru. Tapi berinfaklah sugih kamu. Bersedekahlah kaya kamu.
Lek ngenteni sugih, aku kalau sudah sugih kemudian infak, ya lek sugih. Lek enggak. Nah, maka demikian. Insya Allah dengan gerakan-gerakan ini maka kita akan mendapatkan jaminan aman kelak di hari kiamat. Saya kira itu untuk penjelasan saat ini. Baik, Pak Ustadz. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan tentang penjelasan tentang laden-laden umat. Ya. Monggo Ustaz dilanjutkan. Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah, pada segmen sebelumnya saya sampaikan hadis yang semoga bisa memotivasi kita agar kita menjadi orang yang senang untuk laden-laden umat. Di antaranya yaitu saya juga menyampaikan sebuah hadis bahwa orang-orang yang ketika di dunia mereka senang untuk meladeni umat, peduli kepada umat, peduli kepada yatim dan duafa. Ada sebuah hadis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas." Allah itu punya makhluk. Allah itu punya makhluk hamba yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ala ay khalafa. Allah bersumpah ala nafsihi alla yu'adzibahum binnar. Terhadap orang-orang yang peduli kepada duafa, laden-laden umat dengan bentuknya yang bermacam-macam, bisa memberikan santunan kepada duafa per bulannya, per minggu, per harinya, bisa untuk memberikan seperti gerakan Lazisnu ketika ada saudara meninggal, mereka datang memberikan beras, memberikan aqua, air mineral untuk membantu kepada mereka. Dan macam-macam yang lain, menanggung pendidikan sekolah anak yatim, kemudian memberikan kepedulian kepada korban Semeru kemarin, dan sebagainya. Berbagai macam gerakan-gerakan itu yang kebaikan. Apa kata Allah? Allah bersumpah. Allah bersumpah, alla yu'adzibahum binnar. Allah tidak akan menyiksa mereka kelak di neraka. Dan hanya itu. Fa idza kana yaumul qiyamah. Dan ketika besok hari kiamat, wudi'at lahum manabir min nurin yuhaddisunallaha ta'ala wan nasu fil hisab. Akan ditaruh kepada mereka itu kelak akan diberikan tempat, akan diberikan posisi yang mulia di hari kiamat. Manabir, mimbar. Mereka akan ditaruh, akan ditempatkan di sebuah mimbar, bukan mimbar-mimbar di masjid. Ya seperti itu, cuman min nur, mimbar dari cahaya. Yuhaddisunallaha ta'ala. Mereka kelak akan santai-santai, jagongan-jagongan gitu di hari kiamat. Santai. Ketika itu masyarakat, orang-orang lain bingung, manusia bingung. Orang-orang yang laden-laden umat peduli kepada yatim duafa, lazisnu dan sebagainya, mereka akan santai, gitu. Santai kayak di pantai. Sementara wan nasu fil hisab, manusia lain waktu itu bingung dalam menghadapi perhitungan amal. Mereka diberikan kesantaian, mereka diberikan keceriaan, karena ketika di dunianya mereka senang kepada laden-laden umat. Dan yakinlah bahwa Allah itu tidak akan tinggal diam. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ini harus kita pegang para pemirsa. Sesungguhnya Allah itu akan terus membantu kepada kita. Kita tetap dalam pertolongan Allah. Selama apa? Syaratnya ini syaratnya. Selama kita mau menolong kepada saudara kita.
Pokok awak dhewe jek gelem nulungi saudara kita, nulungi yatim, nulungi duafa. Cok khawatir, Allah akan terus memberikan pertolongannya kepada kita. Ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Ada sesuatu yang mungkin kurang mengenakan, Allah hibur kita, Allah berikan kita sesuatu yang menyenangkan. Bahkan saya pernah dengar perkataan seorang kiai, ketika kita sibuk untuk menolong orang lain, maka kita tidak sempat mikir awak dewi, tidak sempat mikir diri sendiri. Ojo khawatir, Allah yang memikirkan kita. Saya ulangi lagi, ketika kita sibuk memikirkan orang lain, membantu orang lain, maka tentunya kita tidak mikir kepada diri sendiri. Tapi disitulah yakinlah Allah akan menolong dan akan memudahkan urusan kita. Tetapi ketika kita tidak mau ngurus orang lain, sibuk ngurus diri sendiri, ya ojo nyalahnya Allah. Ketika Allah tidak memikirkan kita, tidak menolong kita, karena kita sudah memikirkan awak dewi, tidak memikirkan diri sendiri. Maka ketika kita sibuk menolong orang lain, yakinlah Allah akan tetap menolong kepada kita. Sehingga ojo khawatir ketika kita ruwet ngurusi orang, membantu orang, yakinlah ada jalan keluar, ada jalan-jalan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sangat penting hadirin, sangat penting pemirsa. Peran muharrik, penggerak untuk memberikan perhatian, pertolongan kepada duafa, kepada anak-anak yatim. Kami punya gerakan itu, contoh kecil saja. Gerakan di sebuah kampung itu memberikan beras 5 kilo setiap tanggal, maksimal tanggal 10. Tanggal 3, tanggal 4 kita bagi. Ternyata ketika terlambat, kita memberikan mungkin karena terlambat. Tanggal 10 belum kita bagi. Mereka ketika bertemu kami, mereka yang kita biasa beri ketika bertemu kami, mereka tanya. Cara bahasa usungi selabar. Le, wis wayah ita le. Le, wis wayah ita. Atau nak, sudah waktunya tanah. Artinya kalau 5 kilo itu bagi kita mungkin tidak seberapa. Tetapi bagi mereka orang-orang duafa, orang-orang yang mungkin mereka di bawah standar, maka 5 kilo itu sangat penting bagi mereka. Maka teruslah bagaimana kita bergerak dan berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Termasuk syukur, alhamdulillah, Lazisnu di Banyuwangi, di kecamatan, di Ranting dan sebagainya. Luar biasa pergerakan mereka, dan fa insyaallah maka inilah yang akan menjauhkan daerah kita dari bencana. Maka inilah, cagak inilah, pilar inilah yang insya Allah akan bisa menyokong Banyuwangi, akan membuat Indonesia negara yang aman, baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Kembali kepada hadis saya tadi, bahwa ada 4 pilar yang akan menyebabkan sebuah negara, sebuah daerah itu jejak kokoh, yaitu dengan dermawannya orang-orang kaya. Ketika banyak orang-orang kaya yang dermawan, kemudian ada doanya orang-orang fakir, mereka kita diberi berdoa untuk kita dan untuk masyarakat, saya yakin maka Banyuwangi kita, Jawa Timur, Indonesia akan diberikan keamanan, akan diberikan ibaratnya itu perlindungan dari segala macam musibah. Fa insyaallah, karena ada mereka yang orang kaya yang dermawan, dan ada orang-orang miskin fuqara yang berdoa. Dan ini perlu sebuah fasilitas. Ada fasilitator. Siapa? Ya muharrik itu. Para penggerak-penggerak, para relawan-relawan, para pengurus-pengurus Lazisnu yang bergerak untuk umat di masyarakat. Dan yakinlah, selama kita peduli kepada orang lain, kepada orang-orang yatim, kepada yatim piatu, kepada duafa, fa insyaallah kampung kita, daerah kita akan diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, tadi kan sudah kegiatan. Nah, terus jadi keutamaan Lazisnu itu apa aja? Ya.
sebagai juga ini merupakan penutup untuk sesi segmen ini dan juga kajian kita hari ini. Sudah saya sampaikan bahwa laden umat ini merupakan hal yang sangat mulia. Bagaimana kita meladeni, peduli, melayani kepada orang lain, terutama kepada yatim dan para duafa. Terutama yang kami di Lajisnu, insya Allah Lajisnu itu merupakan lembaga yang kredibel, ya, mulai dari tingkat ranting, desa, dusun, bahkan sampai ke tingkat nasional. Maka wong NU zakat infak sedekahnya ya Lajisnu. Lajisnu resmi sah secara syar'i sesuai undang-undang dan syar'i dalam pengolahan jis, dan Lajisnu profesional karena diawasi pemerintah dan dipandu ulama-ulama NU. Ketika kita sampaikan kepada yang tepat, jangan khawatir. Harta kita akan disampaikan kepada mustahiknya, orang yang menerima, yang berhak menerima infak dan sedekah. Sehingga semoga dengan gerakan-gerakan amal laden umat, fa insyaallah akan menjadi tonggak, ibarat rumah akan jadi tonggak pilar yang akan menyelamatkan rumah itu. Banyuwangi ketika ada di antaranya kepedulian orang-orang kaya dan doa orang-orang miskin dan bergerakannya gerakan para relawan-relawan muharrik, maka insyaallah kami yakin Banyuwangi kita, Indonesia kita diberikan aman dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Baik, terima kasih Pak Ustadz telah menghadiri acara Kolbun Salim di Nasional TV. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Kolbun Salim bersama Ustadz Abdul Muksid Husaini pada hari ini. Kami akan kembali dalam episode yang akan datang. Saya Indrani Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.